Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan kita, Pengusaha Muda Pangurayan. Baiklah, kali ini teman-teman kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara agar indukan lele kita cepat matang gonat dan memproduksi telur lebih banyak, teman-teman. Itu ada rahasianya juga, teman-teman. Jadi pakan apa yang sekiranya bisa membuat indukan lele kita cepat matang dan bertelur lebih banyak. Nah, ikuti terus channel ini, jangan skip videonya. Kita akan kasih tahu rahasianya, teman-teman. Nah, oke, jadi teman-teman, di sini saya sudah mempersiapkan pakan khusus untuk lele kita agar indukan lele kita cepat matang gonat dan memproduksi telur lebih banyak. Dan juga kelebihannya dari pakan ini, yang pertama tidak ada efek samping, kemudian yang kedua lele akan cepat siap, cepat memproduksi telur, kemudian cepat bisa dikawinkan atau dipejahkan kembali, teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan bekicot. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat, ini bekicot yang sudah saya persiapkan. Ini teman-teman bisa didapatkan dengan cara membeli di pengepul bekicot di daerahnya teman-teman sekalian, atau teman-teman juga bisa cari di pekarangan rumah, karena kalau di sekeliling tempat kolam kita, teman-teman, di sini juga banyak sekali bekicot berkeliaran, karena di sini juga tempatnya teduh dan juga banyak pohon-pohon pisang, teman-teman. Jadi caranya adalah sediakan bak untuk bekicot, teman-teman. Kemudian sediakan juga ini, teman-teman, panci yang sudah berisi air. Ini sudah berisi air. Airnya jangan terlalu banyak, teman-teman, bisa diperkirakan lah secukupnya, jangan terlalu banyak, kira-kira tingginya mungkin 3 cm gitulah ketinggian airnya. Nah, setelah itu teman-teman baru kita masukkan bekicot ke dalam air. Masukkan bekicot ke dalam air. Masukkan bekicot ke dalam air. Nah, setelah ini teman-teman baru kita rebus sekitar kurang lebih 15 menit, teman-teman. Jadi setelah 15 menit baru kita nanti proses kembali. Ikuti terus video ini bagaimana nanti apa yang harus kita lakukan setelah bekicot selesai direbus, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah siap untuk merebus bekicotnya, teman-teman. Kita hidupkan apinya. Kita tunggu selama 15 menit, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah 15 menit berlalu. Kita matikan kompornya. Nah, setelah itu baru kita ke tahap selanjutnya. Oke, teman-teman, jangan di skip untuk meneruskan ke tahap selanjutnya. Setelah bekicot selesai dimasak, baru kita dinginkan dulu agar lebih mempercepat pendinginan pada bekicot. Langsung kita kasih air dingin, teman-teman. Bisa pakai air kran seperti ini. Terus
Kita buang lagi airnya. Kalau dirasa sudah cukup dingin teman-teman, kita matikan. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Langkah berikutnya adalah kita tuangkan ke bak teman-teman. Tuangkan seperti ini. Kemudian kita congkel teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan gunting seperti ini caranya. Kita congkel. Nah, kalau sudah direbus teman-teman, bekicot ini akan lunak teman-teman. Jadi mudah untuk dikeluarkan dari cangkangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, ini ada banyak telurnya ini. Ini bagus teman-teman untuk indukan lele. Bekicot ini teman-teman lebih baik direbus daripada dikasih langsung mentahnya. Kenapa? Karena ada lendir-lendir yang kurang bagus untuk indukan lele teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memberikan bekicot pada indukan lele teman-teman, saya sarankan itu direbus dulu agar lendirnya bisa hilang dan lebih mudah mengeluarkan bekicot dari cangkangnya tanpa harus dihancurkan cangkangnya teman-teman. Kelebihan dari bekicot ini, dia itu tinggi proteinnya sekitar 60%, dan di samping proteinnya tinggi, asam aminonya juga sangat tinggi. Nah, yang dibutuhkan indukan lele adalah perpaduan antara tingginya asam amino dan protein teman-teman. Jadi setelah selesai dikeluarkan dari cangkangnya, maka ini bekicot yang sudah dikeluarkan ini bisa langsung diberikan ke indukan lele. Nah, setelah diberikan kepada indukan lele, langsung cukup ditebarkan saja ke indukan lele secara merata di tiap-tiap sudut kolam. Setelah itu teman-teman setelah diberi makan ini bekicot, jadi tidak perlu dikasih makan sampai kurang lebih 2 hari teman-teman. Kenapa? Karena agar bekicot yang telah dimakan oleh indukan lele itu bisa dicerna dengan maksimal teman-teman. Karena ini kan daging yang agak keras teman-teman. Jadi ini butuh proses lama untuk dicerna oleh indukan lele. Beda dengan konsentrat. Kalau konsentrat kan dia mudah untuk dicerna. Nah, pemberian pakan bekicot ini cukup diberikan 1 minggu 2 kali. Jangan sampai lebih teman-teman, karena nanti kalau terlalu sering, maka indukan lele kita akan kebanyakan lemak dan justru malah produksi telurnya menurun. Cukup sekian dari kami teman-teman.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang. Subscribe itu gratis teman-teman. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.